ya, yang suam-suam kuku. Kadang panas, kadang dingin, nah itulah, nggak konsisten. Shalom teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di dalam mempelajari pelajaran diskusi Constant Connection di pelajaran yang ke-12. Karena ini adalah diskusi, kita juga akan berdiskusi dengan teman-teman kita, yaitu Nathan dan Samuel ya. Ya. Masih teman yang sama ya. Nathan dan Samuel, di mana pada saat ini pembelajaran kita atau pembahasan kita menarik sekali, bahkan sesuatu yang penting ya teman-teman. Jadi banget. Judulnya adalah selamanya setia. Forever faithful. Forever faithful. Bahasnya setia nih ya. Alamak. Kalian sesetia apa sih sebagai laki-laki? Gimana tuh Bang? Waduh. Kalau aku sih setia-setia aja sih. Harusnya setiap laki-laki harus punya konsisten yang tinggi lah untuk melakukan hal setia itu. Jadi setia. Mencoba untuk konsisten ya. Iya. Okay. Kalau Nathan, bagaimana setiamu Tan? Setia sih, setianya kayak gimana ya? Kalau tapi ini aku pakai penjelasannya pakai konteks Alkitab aja deh. Kayak setianya Ruth sama mertuanya ya benar. Setianya Ruth sama si Naomi. Iya. Oke. Kayak gitulah. Jadi setia, dia konsisten, dia tulus ya, itulah yang disebut dengan setia ya. Dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, pelajaran kita ini berbicara mengenai pelajaran di mana kemarin kita telah belajar bahwa Paulus menuliskan sebuah kitab ya, yaitu kitab Yohanes. Yohanes menuliskan pelajaran buat kita di dalam buku kitab Wahyu, di mana dia pada saat itu di Pulau Patmos. Kemudian ayat kita pada saat ini mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ternyata kemarin kita sedikit membahas ya mengenai pelajaran tentang Wahyu ya. Kemarin kita belajar mengenai 7 jemaat, di mana di sana itu diberikan petunjuk kepada si Yohanes ya mengenai apa yang akan terjadi. Kita harus setia, kita harus dari generasi ke generasi perlakuan kita bagaimana, karena setiap zaman beda-beda. Nah, dan pada saat ini kita berada di zaman Laodikia ya, yang suam-suam kuku. Kadang panas, kadang dingin, nah itulah, nggak konsisten. Nah, judul kita ini adalah selamanya setia, kita harus konsisten. Ya, kalau panas terus gitu kan. Kalau dingin sekalian berarti. Iya, dingin sekalian ya kan. Dan pelajaran kita pada saat ini berbicara di dalam buku Wahyu 14, di mana berbicara mengenai pekabaran 3 malaikat. Ya. Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah gereja yang memiliki misi. Salah satunya adalah memberitakan pekabaran 3 malaikat ya. Pekabaran yang pertama, malaikat yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Iya, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Sembahlah juga. Iya, artinya di zaman-zaman akhir ini banyak orang yang tidak menyembah Tuhan. Iya, sudah melupakan Tuhan. Sampai ateis juga ada. Ada juga. Jadi melupakan Tuhan. Nah, seperti itu. Karena kesibukan, karena segala sesuatu keadaan, sehingga lupa akan Tuhan itu. Padahal
di dalam hidup kita ini kita perlu Tuhan. Iya, betul. Nah, makanya malaikat pertama menyerukan itu supaya kita kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah kita sendiri. Kemudian malaikat yang kedua, Sudah rubuh Babel. sudah rubuh Babel. Babel itu adalah Kekuasaan. dulu adalah sebuah kerajaan di mana menggambarkan tentang Kacau. kekacauan juga ya. Itu di kitab Kejadian ya. Tetapi pada saat di dalam pelajaran di Daniel, Babel ini adalah sebuah kerajaan yang megah, kerajaan yang kuat. Dan itulah berbicara mengenai kekayaan, kejayaan. Semua yang ada di dunia ini akan runtuh kecuali satu kerajaan. Kerajaan apa itu? Kerajaan batu. Kalau di Daniel kan ada batu kan. Oh iya, kerajaan batu atau kerajaan Kristus. Surga, ya, kerajaan Kristus itu yang akan kekal untuk selama-lamanya. Dan pekabaran malaikat yang ketiga berbicara mengenai apa? Celakalah mereka yang sujud menyembah kepada binatang dan menerima tandanya. Benar. Jadi orang yang lebih memilih tanda binatang dibanding tandanya Tuhan, ia akan mendapatkan kecelakaan. Nah, sedangkan orang yang melakukan perintah Tuhan itu akan mendapatkan upah yang baik, upah kerajaan surga. Seperti itu. Itu berbicara mengenai pekabaran 3 malaikat. Nah, itu ciri-cirinya umat yang sisa itu tertulis dalam kitab Wahyu. Pasal yang ke-12. Berbicara mengenai apa itu, teman-teman? Perempuan dan naga. Iya, perempuan dan naga. Di mana pada saat itu naga sedang apa? Ngejar perempuannya. Iya, ngejar perempuan, di mana perempuan itu akhirnya melahirkan ya. Kemudian kalau diceritanya perempuan ini memiliki apa? Selubung matahari, dia berdiri di atas bulan. Kemudian apa lagi? Sebuah mahkota. Iya, dia memiliki sebuah mahkota di atas kepalanya ya. Kemudian dia mengandung, melahirkan anak, kemudian anak ini diserang oleh naga itu sampai akhirnya dibawa ke tahta Allah. Kemudian setelah itu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ya, kalau nggak 9 itu berbicara bagaimana si naga itu dikalahkan. Tetapi sepertinya aja dia dikalahkan, ternyata di kemudian 13. Iya, itu akhirnya berbicara mengenai naga itu memburu perempuan itu dan memburu keturunan-keturunan yang lain. Kalian tahu enggak bahwa itu semua adalah gambaran? Tahu sih, kalau Bang Sam tahu nggak? Ada nggak? Tahu ya. Jadi perempuan, kira-kira perempuan itu melambangkan apa? Apa Bang Sam? Apa ya? Perempuan itu menggambarkan jemaat Allah. Ya, gereja atau jemaat ya. Iya. Kemudian diselubungi oleh matahari. Artinya apa itu diselubungi matahari? Apa itu? Jadi perempuan itu atau jemaat ini diselubungi matahari. Matahari ini adalah firman Tuhan yang benar. Ya. Kemudian dia berdiri di atas bulan. Artinya dasar hidupnya hanya bergantung kepada firman. Ya, firman. Karena kan matahari itu kan memancarkan sinar, ya kan? Bulan itu bersinar karena matahari, memantulkan matahari. Begitu. Jadi kalau hidup kita tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita tidak punya dasar redup yang baik. Iya, kita redup gitu. Nah, perempuan itu akhirnya melahirkan seorang anak, dan anak ini diburu. Nah, anak ini adalah Yesus. Ya, karena Yesus itu berada di tengah-tengah jemaat, gereja. Jadi perempuan tadi kan gereja, jemaat. Yesus itu berada di gereja, Yesus itu beribadah. Kemudian akhirnya diburu oleh naga. Naga itu adalah iblis atau ular. Sehingga akhirnya Yesus pun akhirnya disalibkan. Nah, itu sampai ke tahta Allah dibilangkan. Makanya darah Yesus itu yang apa?
menyelamatkan kita, karena darah itu dibawa kepada Allah. Inilah pengganti dari apa? manusia. Kematian daripada seluruh umat manusia. Nah, itu dia. Tetapi di cerita berikutnya dikatakan bahwa si naga ini memburu perempuan, bahkan memburu keturunan-keturunan yang lain. Nah, ini siapa? Nah, perempuan tadi kan berbicara mengenai gereja, tetapi keturunan-keturunan yang lain ini siapa? Ya gereja-gereja yang selanjutnya. Iya, kita inilah. Kita semua. Kita kan anak-anak Allah, kita kan anak-anak gereja, Iya. ya kan? Inilah kita diburu, teman-teman. Nah, kita diburu di saat ini tuh. Nah, ini apakah kita mau bisa konsisten atau tidak? Mau setia atau tidak? Makanya firman Tuhan katakan di sana, yang terpenting adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau hanya beriman saja tidak cukup, harus menaati perintah Tuhan. Nah, kalau menurut kalian perintah Tuhan itu apa aja yang kalian tahu? Penglihatan dulu lah. Banyak sih. Salah satunya ya di Keluaran itu ada 10 hukum yang Tuhan tulis sendiri dan diberikan kepada bangsa Israel, dan ya masih berlaku untuk kita pada sekarang ini. Berlaku ya. Berlaku. Itu hukum. Karena di Alkitab nggak ada Tuhan bilang itu di cancel, nggak ada, kan Tuhan sendiri yang nulis. Jadi kalau Sam, kalau aku itu kayak hukum-hukum Taurat ya itu ya berarti ya. Yang kayak hukum kesehatan, hukum sipil itu juga termasuk. Jadi di zaman dulu orang Israel itu punya hukum disebut dengan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini terdiri dari beberapa hukum-hukum. Ya, salah satunya yang disebutkan tadi, ada hukum kesehatan, ada hukum sipil, ada 10 hukum atau disebut dengan hukum moral. Nah, ini semuanya dilakukan. Hukum upacara itu juga. Makanya setiap beberapa hal yang pas ada event, bangsa Israel itu akan merayakan. Contoh hari raya Pondok Daun, hari raya apa lagi? Pendamaian, Yom Kippur. Nah, itulah mereka lakukan. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, ada hukum Taurat yang sudah tidak berlaku. Apa itu? Yang upacara. Yaitu hukum upacara. Tidak perlu lagi. Kita berdosa tidak perlu bawa-bawa kambing lagi. Kita hanya datang kepada Yesus. Nah, itu dia. Tetapi hukum-hukum yang lain tetap berlaku. Hukum kesehatan tetap berlaku, teman-teman. Contohnya itu berarti kayak di Mamat 11 itu ya? Iya, contohnya makanan dan minuman itu. Ya, tentang makanan. Nah, ini kan bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Begitu. Itu ada tentang makanan haram dan halal pun itu bukan perintah salah satu gereja ya, tetapi itu ada perintah Allah sendiri. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa. Iya, berfirman di dalam firman Tuhan Allah sendiri, bahkan di perjanjian lama dan baru pun tidak ada yang di cancel. Semuanya tetap berjalan. Di perjanjian baru pun tetap dilakukan. Begitu. Jadi makanan haram halal pun tetap dijalankan. Begitu. Lalu berbicara mengenai hukum apa lagi tadi? Hukum sipil itu tetap berlaku. Contoh hukum sipil itu adalah membayar pajak. Nah, kita tetap membayar pajak, ya kan? Karena orang yang bijak, orang yang taat pajak, ya. Nah, itu. Orang Israel pun tetap bayar pajak buat negaranya. Makanya Yesus katakan apa ketika ditanya ada uang itu? Apa dibilang? Lihat gambarnya berarti. Iya, Yesus suruh buat lihat gambarnya, kemudian Yesus katakan berikan yang perlu untuk kaisar, berikan yang perlu untuk Tuhan. Nah, itu kan artinya suruh bayar yang berlaku untuk negara, yang berlaku untuk persembahan, itu harus kamu lakukan bersama-sama. Begitu. Kemudian hukum moral itu juga tetap dijalankan. Salah satunya di sana kan ada jangan membunuh, jangan berzina. Kalau ini dibatalkan berarti boleh dong. Waduh. Ya kan? Nah, itu kan termasuk ada juga hormat kepada orang tua. Kita harus hormat sama orang tua. Apalagi itu diingatkan putusan hari Sabat itu. Oh iya. Hari Sabat itu juga sesuatu yang penting. Sabat ini adalah tanda di mana kita mengakui Tuhan Allah kita adalah pencipta kita. Jadi Sabat ini tidak bisa dirubah-rubah. Gitu. Yang lainnya tadi hukum-hukum yang lain
ada yang dibatalkan, yaitu hukum upacara. Upacara. Tapi hukum yang lain tetap berlaku hingga Saat ini. sampai Yesus datang. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Apakah kita tetap setia nantinya atau tidak? Nah, aku mau tanya nih. Iya, boleh. Kayak buat Pak Pendeta sama Nathan nih. Tips lah buat kita supaya kita lebih setia kepada Tuhan tuh ngapain aja sih biasa itu? Oke, tipsnya. Kalau Ya. menurut Nathan apa? Kalau Tipsnya. lebih setia kepada Tuhan ya konsisten tadi. Kalau kita udah nurutin perintah yang satunya diulang-ulang terus, kita cobalah. Kita pasti kan juga menaati perintah-perintah yang lainnya. Nah, itu kita lakukan secara terus-menerus, konsisten tadi kan salah satu kunci dari setia. Ya kita pertahankan, jangan mudah tergoda. Iya, jadi di pelajaran kita di sana di Wahyu 12 kan, naga memburu perempuan itu, ya kan? Di sana kan tadi dikatakan bahwa yang terpenting di sini adalah tekun. Nah, bagaimana cara kita tekun? Kita bisa tekun itu kalau kita belajar firman Tuhan. Kita tidak bisa tekun kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang membaca Alkitab itu hanya pada saat di gereja. Nah, ini kita harusnya tidak di gereja pun kita harus belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Bekerja pun kita tetap membaca firman Tuhan. Nah, ini tekun, kita bisa tekun dari situ. Kita bisa menuruti perintah Allah gimana? Ya dengan membaca. Kalau kita tidak membaca tidak tahu. Ya kan? Kita mau naik motor aja ada rambu-rambu kan. Nanti kalau kita belok ke kiri bisa nggak sampai jalan, nggak sampai tujuan kita. Kan harus lihat rambu-rambunya gimana. Nah, Alkitab itu juga salah satu rambu-rambu perintah Tuhan ada di sana. Nah, makanya kita bisa tekunnya di situ dan beriman kepada Yesus. Kita beriman bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong. Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Nah, ini. Jadi 3 hal ini. Tekun di dalam membaca firman Tuhan, ya. Pastinya kalau kita membaca firman Tuhan pasti diawali dan diakhiri dengan berdoa. Ya kan? Doa juga penting. Baca firman Tuhan itu penting. Jadi baca firman Tuhan tidak hanya pas di gereja atau pada saat kita melakukan ibadah-ibadah gitu kan. Kita harus memiliki hubungan yang yang erat dengan Tuhan, pribadi. Karena keselamatan itu milik pribadi, bukan milik sebuah gereja atau milik sebuah perkumpulan atau milik sebuah keluarga. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Cukup menjelaskan sih. Kayaknya kita aku sih lebih konsisten juga sih itu. Apalagi juga teman-teman ini kan harus lebih konsisten baca Alkitab itu, bukan hanya di gereja. Oke, jadi inilah pelajaran kita bahwa kita tetap bisa setia kalau kita bisa membaca firman Tuhan dengan tekun, mempelajarinya dengan baik, ya, mencari petunjuk-petunjuk melalui firman Tuhan yang pastinya mengundang Roh Kudus untuk selalu memberikan petunjuk di dalam firman Tuhan. Oke, kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pertemuan ini kami boleh bersama-sama untuk berdiskusi. Kami telah belajar bagaimana firman Tuhan memberikan kami ingatan bahwa kami harus selalu tekun di dalam menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan. Kami telah belajar mengenai pekabaran 3 malaikat, di mana pekabaran 3 malaikat ini memberikan petunjuk bagi kami supaya kami tetap berada di dalam lingkup Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan yang benar-benar mempelajari firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dengan benar, dan terlebih ya Tuhan, bantu kami anak-anak mudamu untuk boleh setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga boleh memberkati pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti diskusi bersama dengan kami. Biarlah mereka juga memiliki kesetiaan, ketekunan terhadap setiap petunjuk-petunjuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Jadi teman-teman, inilah pelajaran kita mengenai diskusi Constant Connection di pelajaran yang ke-12. Kiranya kita berjumpa di pertemuan yang mendatang. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kita sampaikan di kolom komentar. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.